1309 demi pemenuhan tugas mata kuliah media pembelajaran, saya telah mengembangkan satu media pembelajaran yang diperuntukkan bagi peserta didik kelas 2 SD, di mana materi tersebut adalah tentang 10 perintah Allah. Media pembelajaran yang telah saya kembangkan yaitu Explosion Book Separal. Explosion Book Separal ini berkepanjangan yaitu Explosion Book 10 Perintah Allah. Saya tertarik dengan media pembelajaran ini sehingga saya mengembangkannya karena menurut saya media pembelajaran ini dapat menumbuhkan rasa semangat peserta didik. Dan peserta didik pun nantinya akan mampu menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan. Sehingga dalam proses belajar mengajar tidak akan merasa bosan di kelas. Nah, seperti apa sih isi dalam Explosion Book Separal ini? Mari kita lihat, check it out. Media ini digunakan bagi peserta didik kelas 2 SD. Saya mengembangkannya karena saya merasa bahwa ketika kelas 2 SD ini diberikan materi tersebut dengan metode ceramah, maka kesannya kelas akan terasa membosankan. Sehingga saya terdorong untuk mengembangkan media Explosion Book Separal ini agar peserta didik dapat bersemangat dan antusias dalam belajar serta mampu menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan bagi mereka serta didik sebelum memulai proses pembelajaran, sehingga media ini digunakan sebagai penunjang proses pembelajaran. Nah, cara memainkannya itu seperti ini. Misalkan peserta didik mendapat atau memilih nomor 4. Nah, nanti seorang pendidik menanyai, nomor 4 ini untuk 10 perintah Allah yang keberapa ya? Nah, peserta didiknya langsung ya nomor 4. Nah, bagaimana cara menempelkannya? Jadi di nomor 4 ini saya memberinya double tip. Lalu double tip ini nanti saya tempelkan di 10 perintah Allah yang keempat, yaitu hormatilah ibu bapakmu. Saya menempelkannya di emoticon atau emoji yang ada tanda tanyanya seperti ini. Nah, nantinya peserta didik akan melakukan hal seperti ini sampai dengan ke 10 perintah Allah. Di sini saya berikan satu permen karena cara membuat media Explosion Box ini yaitu saya membawa kertas karton, lalu saya ukur dengan persegi 6 dengan ukuran 12 cm dengan 12 cm. Begitu seterusnya, dan setiap ukuran dikurang 2 cm sehingga membentuk layer seperti ini. Lalu setelah layer itu terpenuhi, saya membuat tempelan-tempelan ini. Setelah tempelan ini selesai, saya menempelkan materi dan saya menempelkan media ini gambar tanda tanya atau emoji tanda tanya untuk menempelkan nanti penomoran yang akan menunjang proses pembelajaran. Lalu cara penggunaannya, media ini tuh untuk digunakan oleh saya membaca buku dari buku yang lain. Dunia anak itu merupakan sebuah dunia permainan dan dunia permen, di mana anak itu sangat suka dengan hal yang manis-manis, lalu dengan makanan-makanan seperti ini. Nah, di sini nanti permen ini saya berikan kepada mereka yang telah berhasil menempelkan penomoran ini secara benar. Begitu. Nah, dalam Explosion Box ini juga terdapat beberapa hal lainnya, seperti terdapat gambar, hormatilah ibu bapakmu itu seperti ini, kita berdinamika bersama di dalam keluarga, lalu terdapat gambar-gambar lainnya. Di sini juga terdapat beberapa penerapan 10 perintah Allah di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, misalkan di sini jangan mencuri, yaitu 10 perintah Allah yang ke-8. Di sini saya memberi gambar seperti ini.
yang menandakan bahwa kita tidak boleh mencuri atau mengambil hak milik orang lain. Di sini masih banyak lagi tentang 10 perintah Allah dan bagaimana cara penerapannya di kehidupan sehari-hari. Setelah peserta didik mempelajari ini, pendidik mulai memberikan suatu penugasan bagi peserta didik sehingga nantinya dalam proses pembelajaran peserta didik telah mengetahui bagaimana 10 perintah Allah, lalu diberikan suatu pengetahuan yang memperteguhkan mereka bagaimana 10 perintah Allah ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan bagaimana asal-usul dari 10 perintah Allah ini nanti ditegaskan oleh pendidik. Seperti itu untuk penggunaan media pembelajaran Explosion Box ini. Saya berharap nantinya para pendidik akan lebih mengembangkan media-media lain sebagai penunjang proses pembelajaran mereka, agar nantinya peserta didik pun tidak merasa bosan ketika menjalani atau melaksanakan proses belajar pembelajaran. Sekian dari saya dan